Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini kita akan belajar sistem informasi geografis. Pada video tutorial kali ini kita akan belajar mengenai pemodelan binari untuk studi kasus praktikum sistem informasi geografis program studi teknik geomatika Politeknik Negeri Batam. Sebelumnya, kenapa kok disebut pemodelan binaris dalam sistem informasi geografis? Karena output dari hasil pemodelan yang akan kita buat nanti itu akan dibuat dalam bentuk binari, yaitu 1 dan 0. Pemodelan yang akan kita buat nanti merupakan pemodelan kesesuaian lahan dengan menggunakan 3 parameter yang sudah disediakan, pemodelan sederhana. Nah, 1 itu untuk yang sesuai, 0 itu untuk yang tidak sesuai gitu ya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar menggunakan metode model builder. Kenapa kok harus model builder? Karena sebenarnya pemodelan binari ini bisa dilakukan dengan pemodelan overlay seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Akan tetapi dengan menggunakan model builder ini kalian bisa mengetahui proses atau cara kerja dari apa yang kalian kerjakan, atau mungkin lebih tepatnya kalian bisa mengetahui story behind the resultnya. Jadi kalian bisa tahu detail dari apa yang kalian proses seperti itu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 3 parameter. Parameternya itu adalah bentuk lahan, terus kemudian ada kemiringan lereng, terus kemudian ada tingkat kerawanan bencana gitu ya. Nah, di sini hal pertama yang harus kalian lakukan itu kalian inputkan dulu parameter itu ke dalam ArcMap-nya. Kita add-kan dulu, saya simpan di D di sini. Terus kemudian ada 3 parameter, bentuk lahan, kemiringan lereng, dan kerawanan bencana. Nah, di sini kalian harus pastikan dulu bahwa parameter yang kalian gunakan untuk membuat suatu pemodelan dalam sistem informasi geografis ini berada dalam satu area dan dalam sistem proyeksi yang sama atau sistem koordinat yang sama. Di sini kita menggunakan sistem proyeksinya UTM karena daerahnya ini adalah daerah Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, makanya untuk zonanya dia ada di 49 Southern Hemisphere. Kita kasih meter dulu untuk view-nya. Nah, hal yang pertama yang harus kalian lakukan dalam pemodelan binari dengan metode model builder ini adalah kalian harus membuat harkat dari parameter-parameter yang akan kalian kerjakan seperti itu ya. Nah, yang akan kalian buat ini itu adalah ketiga parameter ini, kerawanan bencana, kemiringan lereng, dan bentuk lahan. Nah, kita bikin satu-satu terlebih dahulu. Untuk yang kerawanan bencana, diklik kanan di layar kerawanan bencananya, kemudian open atribut tabel. Nah, di sini sudah ada isi tentang kawasan-kawasan yang ada di daerah Sleman, Yogyakarta. Nah, kalau misalkan kalian melihat di petunjuk praktikum, di situ ada nilai skornya. Jadi untuk skornya kalian bikin harkatnya terlebih dahulu, ya kan? Harkat untuk model binarinya. Yang pertama kalian add wildcard di sini, kalian kasih nama harkat
satu dengan tipenya double. Kemudian kalian oke kan. Nah, kemudian kalian isi seperti yang di modul. Untuk yang hutan lindung sama hutan kawasan lindung di luar kawasan hutan itu adalah nilainya 1 dengan cara menyelektnya di sini. Terus kemudian kalian kasih di show selected report ini, baru kemudian kalian klik kanan di harkatnya field calculator, kalian yeskan. Kemudian harkat 1 ini kalian isi angka 1. Oke. Ini sudah 1, yang lain kita kasih kosong. Nah, kalian lakukan itu untuk ketiga parameternya, kemarin dan bentuk lahan, dengan nama fieldnya itu. Kalau tadi kerawanan bencana itu harkat 1, berarti sekarang untuk yang kemarin ini adalah harkat 2, tipenya sama kita kasih double. Terus kemudian untuk yang bentuk lahan ini kita kasih fieldnya namanya harkat 3, tipenya sama double. Oke, nah untuk yang kemiringan lereng, di situ yang satu itu adalah sampai dengan di bawah 30%. Berarti karena di sini ada 15 sampai 25, berarti ini kita masih dalam masuk ke kategori 1. Berarti dari sini kita select, terus kemudian show selected record, terus kemudian harga 2 ini kita calculate geometri. Build calculator. Kemudian kita isi 1. Kalau sudah, kita ke bentuk lahan. Nah, untuk yang bentuk lahan sama juga, disitu sudah ada keterangannya. Untuk yang bentuk lahan seperti yang ada di modul, bahwa untuk yang satu itu ada di lereng tengah, lereng bawah, ini ke bawah sampai ke dataran. Ini kita kasih harganya itu field calculator 1. Oke. Nah, sudah. Nah, kalian sudah memberikan harkat pada masing-masing parameter. Proses selanjutnya adalah kalian membuat model buildernya. Model buildernya kalian bikin dari artbox-nya sini. Di artbox-nya kalian diharuskan untuk membuat suatu toolbox baru, toolset baru untuk tempat kalian membuat model builder tersebut, sehingga kalian bisa mengetahui bahwa apa yang akan kalian kerjakan ini, langkah-langkahnya kalian bisa paham. Nah, kalian harus membuat toolbox baru. Caranya untuk membuat toolbox itu, kalian pergi ke ArcCatalog, terus kemudian kalian cari di mana folder tempat kalian mau simpan, kalian klik kanan di sini, kalian create new, kalian cari toolbox, new toolbox, terus kemudian kalian kasih nama di situ. Karena di sini tes, makanya saya kasih nama tes. Oke, nah toolboxnya di sini sudah ada. Setelah sudah ada, kalian bisa inputkan langsung ke sini. Di kanan add toolbox. Tadi saya simpan di perspektif tes, open. Nah, sudah ada toolboxnya. Ketika toolboxnya sudah ada, kalian klik kanankan pada toolbox yang mau kalian bikin, terus kemudian kalian new model. Nah, di sini untuk model buildernya, lembar kerja model buildernya sudah muncul seperti itu ya. Nah, hal pertama yang akan kalian lakukan itu adalah menggabungkan atau membuat atau mengoverlay ketiga parameter ini. Untuk overlay kalian cari di
analisis tool, kemudian overlay. Kalian masukkan di sini intersect, kalian bisa langsung drag and dropkan. Intersect kalian select, kalian tahan, kalian dropkan di sini. Nah, intersect. Nah, di sini sudah ada lembar kerja untuk intersect. Baru di lembar kerja intersect ini kalian klik dua kali, dia bakal muncul toolbox untuk intersectnya. Nah, kalian masukkan untuk ketiga parameter ini. Parameter rawan bencana, ini adalah untuk menggabungkan ketiga parameter yang akan kalian jadikan untuk melakukan pemodelan binary kesesuaian pada pemodelan sistem informasi kita di sini. Pemiringan lereng sama bentuk lahan. Ini bisa kalian simpan di tempat kalian mau simpan. Saya simpan di sini saja. Kalian bisa kasih nama di situ, overlay parameter atau apa, terserah. Saya kasih nama di sini. Kemudian kalian save. Yang lain biarkan dia default. Kemudian kalau sudah kita oke kan. Nah, kalau sudah dia bakalan muncul bentuk seperti ini. Nah, kalian bisa sesuaikan untuk posisinya biar agak lebih bagus gitu kan, seperti diagram alir atau flowchart lah ibaratnya. Jadi untuk masing-masing tahapan kalian bisa mengetahui langkah-langkah apa yang akan kalian kerjakan. Nah, di sini karena di sini itu tiga SHP ini merupakan parameter, kalian harus tandai ini sebagai model parameter dengan cara kalian klik kanan, kalian klik untuk yang model parameter, untuk yang ketiga-tiganya. Nah, selanjutnya kalian akan menambahkan satu field baru, ya kan? Kalian akan menambahkan satu field baru. Kalau tadi menambahkan fieldnya itu kalian langsung dari fieldnya, ya kan, dari fieldnya. Nah, untuk mengetahui bagaimana prosesnya, kalian bisa tambahkan field baru itu dari sini dengan cara kalian tambahkan di data manajemen, terus kemudian kalian cari field, add field. Terus di add field ini kalian klik dua kali di add fieldnya. Nah, input tabelnya itu adalah hasil overlay dari ketiga parameter tadi. Karena namanya saya bikin satu SHP, berarti input yang saya masukkan di sini adalah satu SHP. Field name-nya, karena kita di sini mau mencari kesesuaian dari tiga parameter itu, field name-nya saya kasih nama kesesuaian. Sudah, tipenya itu kalian ganti teks karena nanti di situ isinya dari kesesuaian itu adalah sesuai dan tidak sesuai berdasarkan binary dari harkat itu. Kalau 1 dia sesuai, kalau 0 dia tidak sesuai. Makanya tipe dari field kesesuaian ini kalian harus bikin teks ya kan, dengan panjang lengthnya itu kalian bisa bikin 12. Sudah, kalau sudah kemudian kalian oke kan. Nah, karena model 1 SHP ini dijadikan sebagai parameter, kalian tandai juga ini sebagai model parameter. Nah, hal selanjutnya yang kalian bisa lakukan itu adalah kalian akan melakukan kalkulasi pemodelan dengan membuat calculate dari field yang sudah kalian bikin tadi di kesesuaian. Nah, caranya kalian pergi ke AutoBox, kalian drag and dropkan yang calculate field. Calculate field ini sama juga, kalian klik dua kali untuk calculate field. Terus kemudian input tabelnya itu adalah input tabel yang sudah ada kesesuaiannya. Berarti karena tadi input tabel yang sudah ada kesesuaiannya itulah 1 SHP kurung 2, berarti yang saya masukkan adalah SHP-nya adalah 1 SHP kurung 2 nya.
1 SHP kurung 2. Field name-nya kalian kasih di situ kesesuaian. Nah, untuk expression-nya di sini kalian bisa melihat, kalian bisa buka, kalian gunakan VB Script. Untuk VB Script-nya sendiri kalian bisa basic VB Script-nya kalian bisa lihat di help. Kita close dulu. Help, artis desktop help. Jadi kalian bisa melihat script-script dasar dari kalkulasi di ARMAP ini dengan menggunakan help yang ada di ARMAP. Ini kita cari. Nah, kalian cari di search-nya ini, kemudian kalian cari VB. Nah, di sini langsung ketemu ada namanya calculator example contohnya. Nah, kalian cari di sini untuk yang script untuk calculate field. Calculate field-nya di sini yang pakai VB itu, ini dia pakai Python. Nah, ini ada bloknya ini. Jadi kita bisa langsung copy dari sini, kalian copy, terus kemudian kalian pastikan di kode blok yang ada di command prompt-nya ini. Kalian masukkan sesuainya, show code block, dan selanjutnya kalian pastikan di sini. Nah, kalian ganti ya kan, karena tadi untuk yang sesuai itu adalah harkat 1, harkat 2, dan harkat 3 itu harus 1. Makanya kalian ganti di sini untuk yang namanya, kalian ganti namanya ini jadi harkat 1, kemudian ganti dan harkat 2, kemudian dan harkat 3. Ini berarti kalian ganti sama dengan 1. Dan ini karena tadi namanya yang kita cari itu adalah kesesuaian, berarti di sini kita ganti dulu dengan nama kesesuaian. Ini kita ganti juga dengan nama kesesuaian. Berarti kalau misalkan dia harganya 1, karena dia binary, berarti kita masukkan di situ dia sesuai. Sedangkan yang lain itu kita hapus saja. Terus lagi else, yang lain itu kesesuaiannya namanya itu tidak sesuai. Nah, sudah. Terus ini kesesuaiannya kita kasih kesesuaian sudah. Oke. Nah, kalau sudah, kemudian kalian oke kan. Nah, kalian bisa melakukan validasi dari model yang kalian buat dengan cara mengklik ini, validasi. Nah, kalau sudah kalian validasikan, terus kemudian kalian bisa langsung melakukan running dari model builder yang kalian sudah buat barusan. Kalian run di sini, kalian klik, tunggu sampai dia selesai. Nah, succeeded di sini sudah sukses, kemudian kita close. Nah, lalu kemudian setelah selesai kita bisa melakukan eksekusi dari apa yang sudah kalian buat dengan cara kalian masuk ke toolbox model kalian. Di model ini kalian klik 2 kali. Nah, parameternya ini ada kerawang bencana, kemudian lereng dalam bentuk lahan. Nah, ini outputnya kalian bisa simpan sesuai dengan nama yang mau kalian bikin. Misalkan saya bikin nama seperti itu,
foldernya terserah kalian, save. Nah, jadi apa yang sudah kita buat tadi melalui model builder itu akan langsung dieksekusi oleh model tersebut dengan menggunakan 3 parameter ini. Kalau sudah, kemudian kita okekan, tinggal kita tunggu. Kita close dulu. Nah, sudah jadi. Kalau misalnya kita lihat atributnya, atribut tabel, ini untuk yang parameter 1, ini untuk yang parameter 2, ini harkatnya, ini harkat parameter 2, nah, ini untuk yang parameter yang ketiga, nah ini untuk yang kesesuaiannya. Nah, ini untuk yang kesesuaiannya. Nah, kemudian kalian bisa melakukan simbolisasi. Simbolisasi ini karena di sini masih hasil overlaynya ini dia masih agak kasar, ya kan, hasilnya kalian bisa melakukan smoothing dengan menggunakan tools dissolve. Kita tengok dulu untuk yang kesesuaiannya. Nah, ini untuk yang kesesuaiannya seperti ini hasilnya. Nah, kita bisa melakukan smoothing dengan menggunakan dissolve. Kalian search dissolve data management. Sebenarnya kalian bisa masukkan juga ke command prompt itu, ke model builder itu, atau kalian bisa langsung dari sini saja, nggak apa-apa. SAP kalian, terus kemudian untuk dissolve field-nya kalian kasih situ kesesuaian. Outputnya kalian bisa simpan terserah di mana kalian mau simpan. Kan kita kasih nama di situ. Nah, sudah. Terus kemudian yang lain kita bikin default saja. Kalau sudah kita okekan, gagal, kita coba lagi sekali lagi. So ini default kan aja lah, kita kasih nama aja. Ini udah ada rupanya. Sesuaian. Oke kan. Tunggu sampai centang di sini muncul, baru nanti dia akan otomatis langsung terinputkan ke dalam arbetnya. Sudah, kalau sudah, ini hasilnya. Kemudian kita properties, simbol, kategoris, kesesuaian, total value. Oke, nah, seperti ini. Jadi lebih rapi dibandingkan dari yang hasil overlay barusan. Nah, tugas kalian itu adalah membuat ini untuk yang sesuai dan tidak sesuai, untuk yang kesesuaian, untuk atributnya. Silahkan kalian buat, terus kemudian kalian layout sesuai dengan kaidah kartografis. Demikian mungkin video tutorial kali ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan kalian cek di kolom komentar atau kontak langsung dengan saya. Saya akhiri, terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.